Assalamualaikum semuanya. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang tokoh yang tidak hanya menjadi ulama besar, tapi juga seorang raja yang berhasil membangun peradaban Islam di tanah Jawa? Ya, dia adalah Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menariknya, Sunan Gunung Jati memiliki darah keturunan yang istimewa. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang ulama terkemuka dari Mesir, sementara ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi yang memimpin kerajaan Pajajaran. Bayangkan, dalam dirinya mengalir darah ulama Timur Tengah dan darah bangsawan Sunda. Sejak kecil, kecerdasan dan jiwa kepemimpinannya sudah terlihat menonjol. Tidak heran, setelah menuntut ilmu di Mekah, beliau kembali ke Nusantara dengan tekad yang kuat untuk melanjutkan misi dakwah ayahnya. Tapi tahukah kalian? Sunan Gunung Jati memiliki cara yang unik dalam berdakwah. Beliau tidak hanya mengajar di pesantren atau berceramah di masjid. Sunan Gunung Jati paham betul bahwa untuk membuat perubahan besar, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Maka, beliau memadukan dakwah dengan diplomasi dan politik, meskipun tidak berhasil mengislamkan ayahnya, Prabu Siliwangi. Kekepiawaiannya dalam berdiplomasi membuatnya dipercaya untuk mengelola wilayah Cirebon. Disinilah kejeniusan Sunan Gunung Jati mulai terlihat. Pada tahun 1479, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon. Tapi ini bukan sekadar kesultanan biasa. Cirebon di bawah kepemimpinannya menjadi pusat pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Yang lebih cerdik lagi, Sunan Gunung Jati memanfaatkan jalur pernikahan dan perdagangan untuk memperluas pengaruh Islam. Dengan menikahi putri-putri penguasa lokal, beliau membangun jaringan diplomatik yang kuat. Pelabuhan Cirebon yang strategis juga dimanfaatkan sebagai pintu masuk para pedagang Muslim, menjadikan kota ini tidak hanya makmur secara ekonomi, tapi juga menjadi pusat penyebaran Islam yang dinamis. Keberhasilan Sunan Gunung Jati tidak berhenti di Cirebon. Beliau juga berperan penting dalam pendirian Kesultanan Banten yang semakin memperkuat pengaruh Islam di Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa dakwah dan politik bisa berjalan selaras ketika dipegang oleh pemimpin yang bijaksana. Warisan Sunan Gunung Jati masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Makam beliau di Gunung Sembung, Cirebon menjadi tempat ziarah yang tidak pernah sepi pengunjung. Tapi lebih dari itu, teladan kepemimpinannya mengingatkan kita bahwa untuk membuat perubahan besar, kita perlu memadukan kebijaksanaan spiritual dengan kecerdasan dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana menurut kalian kisah inspiratif Sunan Gunung Jati ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Karena masih banyak kisah menarik lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.